ibu maunya berdiri atau duduk? Benar Pak? Kurang keras. Berdiri atau duduk? Berdiri atau duduk? Mak udah berdiri Pak. Benar Pak? Berdiri. Benar Pak? Berdiri. Izin Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi bilang orangnya banyak, suaranya kurang kompak. Orangnya banyak, orangnya kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih keras. Yang jelas. Betul, Pak. Jelas. Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sudah insyaallah bertambah jajanan. Amin besaran, bertambah jajanannya nanti. Mau tambah jajan ibu Pak? Nah, Mau tambah jajan ibu? Mau. Bertanya ibu, mau ditambah jajannya Bu? Mau ditambah jajannya? Mau kasih tambah jajan Bu? Mau tambah jajan buat ibu-ibu Pak? Nah, sekali lagi. Kasih Mak ya. Mau dikasih tambah jajanannya? Mau dikasih ibu tambah jajanan? Kata siapa punya suami jangan kasih jajan begitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu pengurus Masjid Al-Muhtadin Al-Muttaqin yang kita sama-sama hormati dan muliakan, yaitu panitia Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati dan muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, yaitu Ustadz Naim, dan tak lupa yaitu Bapak Haji Arde. Saya coba tanya ini, masih ingat Pak Haji Arde ini? Masih ingat? Subhanallah. Makanya Fadkuruni adzkurkum, kalau Allah bilang, kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita ungkapkan Pak Haji Arde ini ketika beliau butuh dengan kita, beliau juga datang ketika kita butuh. Subhanallah. Coba siapa yang bantu kita bangun masjid nih? Siapa yang bantu kita? Pak Haji Arde. Allah, tapi melalui yaitu Pak Haji Arde. Tapi Pak, kami juga lagi bangun di sana Pak. Beneran Pak, kami juga lagi bangun. Karena bukan begitu, beliau ini dari awal pondok itu berdiri, beliau juga banyaklah membangun di sana.
Makanya enggak kami minta, cuma kalau ada diusahakan. Alhamdulillah, ya. Tapi insya Allah saya yakin dulu pas di masjid yang lama kita pernah bilang sama beliau, kalau Pak Haji Ardi ini amanah, kalau Pak Haji Ardi ini benar-benar yaitu sesuai dengan niat mulia beliau, mudah-mudahan Allah angkat beliau. Dan pada akhirnya beliau juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya hati beliau benar-benar untuk masyarakat. Alhamdulillah. Dari Anda tadi Pak Ibu. Tapi benar. Alhamdulillah di tempat ini tadi ketika kita sholat ngomong Bapak Ibu, masa ini kita sholat kita Isra Mi'raj nggak berubah. Makanya kami bawa salon dulu, salonnya agak berdahak salon di sana, ya agak berdahak salon maaf kata, ya. Tapi sekarang pas masuk ini, subhanallah, luar biasa kayak hotel bintang 5. Malu. Tadi kirain kalau kita pengajian di kota dikasih kresek, kirain bungkusan, tetapi untuk bungkus sandal. Kalau di sini untuk mengaji dikasih makan kita. Subhanallah. Udah dimakan? Simpan dulu, siapa tahu ada tambahan. Mudah-mudahan juga panitia ya. Mana panitia tadi? Dengar ya, ada tambahan. Mau tambahan Pak? Bapak-bapak. Mau jadi bapak, mau jadi ibu, dia yang melahirkan, dia semuanya. Bapak-bapak mau tambahan? Ibu-ibu mau tambahan? Mau atau enggak? Mau atau jom? Berapa itu? Salah. Oh, mau atau beli? Kalau ada anak kecilnya mau anak, beli aku. Kirain itu balik. Kalau belinya enggak mau. Mau tambahan Bu? Mau tambahan? Ini kalau ada panitia ini, mau tambahan? Bapak mau tambahan? Takbir. Mau tambahan tapi takbir Bu. Takbir. Mudah-mudahan bulan Rajab barokah, ibu-ibu ditambahkan istri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Paham artinya Pak? Paham artinya? Ibu paham artinya? Kalau paham selesai sebenarnya tadi. Tapi karena ibu nggak paham, lanjut kita ini. Ya. Tapi sebelumnya kalau nanti tiba-tiba kami pribadi batuk-batuk, yaitu dari kemarin sudah batuk. Yang jelas bukan batuk corona. Sehat insya Allah. Tadi di masjid aneh, tiba-tiba kita salah pakai siru. Assalamualaikum. Jadi tangan begini. Ya, saya muda lagi. Salam begini apa maksudnya? Terus ada sampingnya sama Assalamualaikum, ditinggalin ya. Subhanallah, saking takutnya namanya corona. Tuh hati corona. Itu penyakit bapak-bapak. Harus ada corona. Colok, rokok, nasi. Corona, colok, rokok, nasi. Nah, itu penyakit bapak-bapak. Ya, dari sorok penyakit itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah mengisrakan yaitu hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ngaji tafsir
itu kalau diawali dengan kata subhanallah, berarti itu adalah menceritakan adalah cerita yang sangat dahsyat. Apa yang melatar belakangi Isra Mi'raj ini? Yang pertama yaitu istri beliau yang bernama Siti Khadijah meninggal dunia. Sedih Rasulullah, kasih aku. Kira-kira bapak-bapak kalau ibu meninggal dia senang atau sedih? Bapak-bapak, bapak sedih atau senang? Sedih. Sedih atau senang kalau ibu meninggal? Sedih. Sedih tapi sambil ketawa, sedih. Coba tanya Bu, ketika dia ibu di apa? Pakai kain itu kan? Udah, kenapa kamu tinggalkan aku? Tapi dia lagi, siapa yang pilih? Ada teman ibu yang masih muda. Dia menangis sambil ngambil, yaitu apa? Cincin ibu buat modal kawin. Benar apa benar? Oh, benar katanya. Hati-hati. Ya, diturunkan bikin sekali. Kayak di TV aja. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang melatar belakangi Isra Mi'rajnya itu adalah yaitu karena Rasulullah ditinggalkan oleh istri tercinta. Ya, sepertiga daripada Makkah itu adalah bagian miliknya daripada Siti Khadijah. Luar biasa cinta. Sampai ketika beliau akan meninggal dunia, ya Rasulullah, kalau engkau sudah habis hartaku, sudah kuperjuangkan untukmu berjuang ya Rasulullah, semuanya tidak ada lagi ya Rasulullah. Kalau engkau ingin berjuang ya Allah, ya Rasulullah, ambil tulang-tulangku untuk menjadi apa? Menjadi jambatan untuk menuhi umatmu. Cinta sama ibu Bu? Cinta sama ayah? Cinta sama ayah? Makanya nggak boleh marah. Ya, lihat tuh bagaimana Siti Khadijah. Kalau orang yang besar cintanya terhadap orang dicintainya, maka begitu pula besar dan cintanya terhadap orang yang mencintai. Makanya cinta itu karena Allah. Kalau kita cinta karena fisik, masya Allah. Kalau sudah nenek-nenek, ibu-ibu ini, lihat nenek-nenek, ada nenek-nenek di sini? Ada nenek-nenek? Nah, ada masih kamu semua. Kalau ada nenek-nenek, itu nenek guntur. Kalau kita cinta karena kekayaan, maka kekayaan itu akan hilang kadang-kadang. Tetapi kalau kita cinta karena dia dekat dengan Allah, taat kepada Allah, itu akan terus membuat kita akan menjadi bahagia. Makanya kita cinta karena Allah. Bersedih. Nih saya tanya ibu-ibu, cinta sama Rasulullah? Cinta sama Rasulullah? Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Salah satunya dengan memperbanyak sholat. Shallu ala Nabi.
ini kita mengulang sejarah, memperingati agar senantiasa peringatan itu akan menjadi sesuatu yang berharga buat kita. Karena tanda hati kita, kalau hati kita itu keras, kita tidak akan mampu menerima peringatan walaupun itu syekh-syekh yang lebih tinggi, ulama-ulama yang tinggi. Tetapi kalau hati kita dilembutkan oleh Allah, dilembutkan, maka hati kita itu akan gampang menerima nasihat. Makanya itulah gunanya kita memondokkan anak kita, menyekolahkan anak kita. Yang kami terapkan di sana, Pak, pertama adalah akhlak. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Kedua, yang menyebabkan bahwa Rasulullah di-Isra Mi'rajkan karena yang membackingi beliau, paman beliau, kakek beliau, yang membackingi beliau untuk berdakwah, itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah sedih saat itu, sedih sekali, sehingga dipanggillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa untuk sebagai pelipur ladang. Kalau kita sedih, ibu-ibu, siapa yang pertama yang akan membuat kita bahagia? Siapa? Mertua atau suami? Mertua atau suami? Mertua atau suami? Aku salah bilang. Suami atau laki? Suami atau laki? Sebaliknya, ibu atau mama? Nah, itu orang terdekat kita. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan apa? Apa surat Al-Baqarah ayat 45? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kalian dengan sholat dan salat. Itu hikmahnya Rasulullah yang angkat. Sebagai apa dalam hidup kita? Kalau kita lagi sedih, gundah gulana, ada masalah menimpa kita, maka yang pertama kita dekati adalah Allah. Dengan apa? Dengan sholat. Ayo, kalau kira-kira ibu kalau sedih, siapkan dulu. Kehabisan uang, bayar anak sekolah belum, tagihan kredit belum, ya, buah bulan kurang, harga bulan kurang. Langsung gak ibu sholat? Sholat enggak? Sholat atau ngomel-ngomel? Jujur, sholat atau ngomel-ngomel? Sholat atau ngomel? Ngomel. Siapa yang ngomeli? Bapak-bapak, kalau pagi-pagi belum ada kopi, rokok belum ada, nasi sarapan belum ada, sholat atau ngomel? Jujur. Jujur. Karena isi surga itu adalah jujur. Apa kata? Tidak usah ngomel, Pak. Kalau belum dibuatin kopi, nyindir caranya. Jujurnya pangkatku bila kau tak lagi suka. Ya, jujur kau tersinggung dia. Ibu juga kalau ada belanjaan bilang sambil siram Sony, basah. Kan paham dia. Siapa tahu gajinya 3 juta cuma dikasih 1 juta, 2 jutanya kemana? Siapa tahu hati-hati tabungan dia itu. Ya. Lewat dia pulang. Tok. Dek. Ambil air bekas itu. Bekas masa itu. Basah. Tidak sampai begitu ya, Bu ya. Sayang suami. Ibu-ibu, bapak-bapak sayang istri. Oleh sebab itu, maka ketika kita susah, apa jadi hiburan kita? Yaitu apa? Sedikit-dikit
Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Apa umpamanya buat kita? Kita dah Isra ini. Datang dari rumah masing-masing, diumumkan oleh panitia kepada para tamu undangan bahwa acara akan segera dimulai. Dibilang begitu, langsung ibu-ibu datang. Itu namanya Isra. Apa mi'raj kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mi'raj kita adalah dengan kita sholat. Hayya 'alas shalah. Subuh paling berat. Berat siapa? Bapak, ya Allah, ada aja bapaknya nih di sana. Bapak, berat nggak subuh? Berat apa berat? Bilang sama Dilan itu yang berarti bukan rindu tapi panggilan Paham Pak? Paham? Hayya 'alas shalah. As-salatu khairun minan naum. Masih dingin ini. Saya mau tarik sini. Luar biasa sholat itu ya beratnya Pak ya. Ibu-ibu, dibangunkan nggak suami kalau lagi azan? Dibangunkan nggak? Dibangun atau dipeluk? Apa yang bangun? Dibangunkan untuk apa? Hah? Sholat. Oh, jika dibangunkan untuk sholat. Luar biasa ibu-ibu. Bangun kita sholat tahajud Bang. Iya, ayo. Tapi kayak jarang, apalagi sudah tak mungkin ya itu ya, kita diisrakan. Kalau kita sholat Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang kita ingat dalam hati kita? Ya Allah, 3 hari lagi kehidupan itu mudah datang. Benar apa benar? Oh, tidak ada di sini. Tidak ada yang ada di sini. Tapi di sini juga sama. Ya, benar nggak kalau sholat apa yang kita ingat Bu? Ketika rukuk Allahu Akbar, apa yang diingat? Hah? Ketika baca Subhanallahil azim wa bihamdihi, apa yang diingat? Pikiran kita. Apa kita pikirin? Hah? Jajan atau apa? Jajan. Subhanallah. Bapak-bapak, apa yang dipikirin kita? Allahu Akbar. Hah? Apa yang ingin? Oh, ibu duit abang nih. Ada orang mentobat. Udah saya ceritanya ya. Bertiga sama. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladdallin. Apa namanya? Ambil. Hati itu bukan kita ngomong, tapi hati. Tapi kalau hati kita ingat kepada Allah, ya Allah, makanya perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ingin diperbaiki hidup kita? Ingin diperbaiki hidup kita? Ingin ditambahkan rezeki kita? Ingin ditambahkan harta kita? Ingin ditambahkan apa? Apa itu? Anak harus kerja keras tuh. Bisa ya Allah, saya pengen punya anak lagi ya Allah. Please ya Allah, aku sudah 5 tahun menikah belum punya anak ya Allah. Ya berdoa tapi juga kerja keras. Harus kerja keringat. Ya, tak bisa. Masa tiba-tiba ya Allah, tiba-tiba hamil, tak bisa kan? Ini yang bikin mati ini siapa? Tukang apa namanya? Tukang bangun. Nah, yang ini tukang siapa ini? Masih tukang semua ini. Tukang apa? Ada yang belum punya anak ini? Ada yang belum punya anak? Ada yang udah nikah, jangan yang belum punya anak, bilang nggak punya. Coba angkat tangan belum punya anak. Hah? Bapak-bapak udah ada yang belum punya anak? Udah ada semua, kami anak tuh Pak. Oh, ada. Kan nambah lagi itu. Hah? Kan nambah lagi. Nambah lagi. Kita sama Allah. Amin. Ya. Jangan lupa, kalau anak kita ingin soleh, jangan lupa berdoa. Ini enggak.
Habis pengajian antum gas lah. Baca bismillah. Udah salat ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syayatin bima razaqtana. Supaya apa? Anak kita itu benar-benar soleh, nurut. Ini gimana anak kita nakal? Orang itu nggak berdoa. Stop dia. Ayo, stop pak. Jangan saya. Kalau mau makan baca bismillah. Sesudah makan alhamdulillah. Bila berjanji insya Allah. Bila berdosa astagfirullah. Kalau mulai bismillah. Bismillah. Naik motor aja bismillah kita pak. Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah. Apalagi uang yang aduh. Ya, paham? Jadi itu ya ketika kita susah, gundah gulana, maka hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai solusinya. Allah dulu dahulukan, baru yang lain. Nanti Allah akan tunjukkan kepada hati hamba itu diketuk. Oh ini datang minta sama dia, nanti Allah ketuk hatinya. Ya, subhanallah. Shallu ala nabi. Sambil kita minum. Sholat ya, mulai sekarang perbaiki sholat kita. Mungkin sholat kita yang belum masih bolong-bolong, kita perbaiki sama-sama. Walaupun ya kalau kita lihat sholat kita mungkin belum pas kita jadi ahli surga, termasuk saya ini tidak bisa jamin bahwa kita ini adalah jadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu teruslah kita sholat agar senantiasa Allah ridho terhadap diri kita, karena sebagai hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulah. Artinya di sekeliling itulah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika di tempat itu, tempat desa, contohnya di Kiminjal ini adalah tumbuh yaitu tentang keridhaan Allah. Ketika sholat, ketika azan berbunyi berbondong-bondong kita ke masjid, zuhur kita jaga, asar kita jaga, maghrib, isya dan subuh kita tidak lupa, maka tempat ini akan diberkahi oleh Allah. Apa di tempat ini diberkahi?
ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan dalam hidup kita. Ya, yang awalnya kita sering bertengkar sama suami, perbaiki sholat kita. Yang hajatnya sampai saat ini belum lunas, maka minta sama Allah. Salah satu cara kita minta sama Allah dengan memperbanyak sholat. Ya, sholawat itu makanya kami di pondok, yaitu sebelum matahari terbit, anak-anak ini diwajibkan yaitu membaca sholawat 1000, kalau 1000 satu anak kali santri yang laki dan perempuan berapa ribu sudah itu. Pernah suatu cerita yaitu seorang yang berhutang, ya, berhutang dipanggil oleh hakim. Benar nggak kamu ini berhutang? Benar Pak Hakim. Berapa hutangmu? 3000 dinar. Oh kalau gitu kamu masuk penjara. Saya minta satu Pak Hakim. Apa permintaanmu? Izinkan saya pulang hari ini, malam ini, besok saya akan kembali. Kamu yang masuk penjara masa mau pulang lagi? Apa jadi jaminanmu? Tidak ada jaminan siapa. Siapa yang menjaminmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tidak balik Pak Hakim, biarlah saya itu tidak diakui sebagai umatnya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak main-main. Ada yang kita tak mau diakui oleh Rasulullah. Ada nggak mau? Ada nggak mau nggak? Pernah lihat Rasulullah? Ibu-ibu pernah lihat Rasulullah? Tapi senang bersolawat. Senang bersolawat. Itu tandanya Rasulullah SAW cinta kita dan kita sebagai umatnya. Sehingga suatu ketika ibu ini, bapak ini pulang. Yuk bang, kok bisa pulang? Iya deh, saya minta pulang malam ini. Apa jadi jaminannya bang? Rasulullah SAW. Akhirnya malam itu dia bersolawat Pak, sama istrinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Apa tujuannya? Biar Allah Subhanahu wa taala yang menentukan akan melunasi hutang-hutangnya. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya dia bermimpi dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu pergi ke raja itu tiap malam membaca sholawat 1000, tetapi ada kelewatan dia membaca sholawat, sehingga dia datang ke raja itu. Raja, singkat cerita lah, saya disuruh ke sini oleh Rasulullah SAW. Kamu ngaku-ngaku bertemu Rasulullah SAW, pakaian camping-camping. Apa buktinya Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, Tuan Raja tiap malam membaca sholawat 1000 sebelum tidur. Hah? Kok dia tahu? Akhirnya yakin Raja ini. Tadi malam Tuan Raja kurang sholawatnya. Benarkah itu? Apa jawabannya? Benar Tuan Raja. Kata Rasulullah, sebagai gantinya Tuan Raja memberikan saya, yaitu saya berhutang. Oh, dikasih dia 1000 dinar. Siapa lagi yang menyampaikan senangnya Tuan Raja ini? Siapa lagi yang menyampaikan salam terhadap saya? Rasulullah dikasih lagi. Akhirnya dia balik. Dia mau pergi membayar hutangnya lewat Pak Hakim. Pak Hakim, saya datang ke sini menemui Pak Hakim untuk memenuhi janji saya. Saya akan balik, tetapi bukan untuk dipenjara, akan tetapi untuk menyampaikan melunasi hutang-hutang saya. Ya Allah, maaf. Apa bahasa ini saudara? Apa bahasa kita saudara? Ampun. Hah? Oh, nah, mohon. Ampun. Ampun. Hah? Ampun. Oh, ampun. Kalau nggak bahasa Arab ampun dia tapi ampun hidung. Ampun. Ah, saudara, maafkan saya. Tadi malam saya dijumpai oleh Rasulullah juga. Apa kata Rasulullah terhadap diri saya? Kenapa engkau menghukum orang yang tidak bersalah, orang yang benar-benar tidak mempunyai harta untuk membayarnya, sehingga disuruh saya untuk memberi uang, dikasih dia uang lagi. Heran dia. Sehingga dia datang ke tempatnya berhutang. Bang, ini
saya menyampaikan ini. Oh tidak mas, sudah lama Rasulullah juga datang kepada saya, yaitu menegur saya bahwa saya itu menagih engkau tidak memberikan yaitu tenggang waktu. Sehingga apa? Dengan berkat sholawat. Ibu berapa kali baca sholawat? Berapa kali baca sholawat? Tidak pernah baca sholawat. Bapak pernah baca sholawat? Hah? Ada ketimpa misalkan? Hah? Mau dikejar sama guguk? Baca sholawat nggak? Baca sholawat nggak? Hah? Atau diomelin sama suami? Kamu ini pagi-pagi tak bikin kopi, kamu ini sudah sih. Kamu sudah lewat. Baca sholawat nggak? Bacain sholawat. Ya. Bapak-bapak tak dikasih jatah malam Rasul. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Malam ini malam Jumat, tapi sayang aku ditinggalin. Ya, baca sholat. Itulah barokah. Barakah alladzi barakna haulahu. Bila di suatu desa, yaitu di tempat itu, yaitu penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tempat itu akan diberikan keberkahan. Apa arti keberkahan? Nuansa-nuansa keislaman itu akan menjadi tumbuh. Contohnya di tempat kita ini. Kami yakin kalau bukan karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, masjid kita Al-Muttaqin ini tidak akan berdiri semegah ini. Benar apa Bu? Benar nggak? Pernah nggak kita membayangkan sampai bisa jadi begini? Bisa jadi panitianya sakit, mikir nggak bisa tidur. Tiap malam pakai balsam terus segala mikirin apa? Masjid belum ya? Mana ini panitia pembangunan? Sengkong. Hah? Oh, subhanallah. Luar biasa beliau Pak Kusnadi ya. Beliau memikirkan termasuk ibadah itu. Ya, masjid kita sudah megah, tidak bocor-bocor lagi, maka isilah dengan apa yang mendatangkan keberkahan. Anak kita, ada anak yang belum ngaji? Ada? Hah? Cucu, kasih dia hadiah Pak, kasih dia hadiah Bu, ya, kasih dia hadiah, janjiin dia, ya. Janjiin dia. Kalau mau tahu metode mendidik anak, tanya Pak Ustaz Naim. Beliau itu hafal Quran Bismillah. Luar biasa. Bagaimana cara mendidik anak? Bagaimana kalau kita sudah meninggal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia. Siapa namanya? Bapak Danu. Insya Allah besok jadi dia meninggal. Ya kita tidak tahu Bu. Kita tidak tahu kapan hidup kita. Pak Danu sudah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan meninggal hari Sabtu pukul 9 2020. Hati-hati berapa jam lagi? Oh, terbanyak gitu ya. Kita tidak tahu ini. Bisa jadi ibu duluan atau kita laki-laki belakangan. Siapa? Siapa yang belakangan? Siap, kami. Atau mungkin sebaliknya, kami belakangan, ibu duluan. Kami lebih siap lagi. Kita tidak tahu Bu ya. Makanya serahkan nama kita, rugi Bu. Rugi. Ada adik-adik ini yang belum ngaji. Udah ngaji? Hah? Udah ngaji? Udah ngaji? Ah, udah. Oh, siapa teman ngaji? Oh, ngaji, serahkan dia ngaji. Ya, kasihan masjid ini, nangis masjid ini. Ya, Pak Ade ini datang jauh-jauh memberikan kita semangat dengan membantu kita agar masjid ini berdiri megah seperti ini. Terus kita tidak tempati. Kasih aku kata masjid, kalau begini lebih baik aku tak dibikin. Tidak senang saya menolong kehinjau itu katanya. Siap memakmurkan masjid? Siap memakmurkan masjid?
Siap. Kita baca ikhlas. Siap membuka masjid? Siap membuka masjid? Tapi mudah-mudahan maulid berikutnya atau hari nanti kamar mandinya sudah ada enak gitu ya. Ya. Latih anak-anak kita sholat, ada cerita bu ya, kasih dia mau tenang, ini mau tenangnya, nah kita sholat tenang sini, bapak-bapak aja ini sholat atau nggak bisa kita ajak ke masjid. Ada orang anaknya ya sholat karena tidak mengajak anaknya perempuan itu, lihat mamanya sholat karena anakmu kena, dikirain anakmu kena, tahu maaf kata CD mamanya dipakai, dikirain anakmu mau kena. Makanya didik anak kita untuk menjadi anak yang paham agama. Kalau paham agama, insya Allah tuh bahagia dunia akhirat dia. Ya, sekolahkan dia. Kalau tidak di pondok, ngajikan dia di sini, serah dia ngaji. Kalau bisa ibu yang mengajarkan, ajarkan dia. Kalau ibu meninggal, siapa yang bacain? Bapak-bapak siapa yang bacain? Kayak tadi, siapa yang bacain? Insya Allah kita bersyukur tadi asing ceramah walaupun ibu ke 4G itu. Kalau saya masih 3G. Pelan-pelan, ceng, pelan-pelan. Biar orang sah dulu. Ya, Pak. Itu 20 kali latihan dulu. Saya yang takut tadi. Baca itu saya baca sholawat. Baca. Kenapa baca Alhamdulillah ketika dia bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma lakas sujud. Tapi kita bersyukur. Hari ini dia baru pakai 4G, maka insya Allah ke depannya tidak perlu ibu memanggil Ustaz. Ada Ustaz Aseng, ada Ustaz Yoyo, ada Ustaz. Kalau nggak bilang nih orang Korea di sana. Korea itu Geninjal Utara. Ya, ada Ustaz Isal. Makanya kalau ibu nanti pulang-pulang Isal, Yoyo, Aseng dan Geninjal yang lain pakai bahasa Arab, jangan heran. Pulang-pulang Assalamualaikum. Assalamualaikum Yasin Al-Quran Al-Hakim. Inna kalam al-mursalin. Salatullah. Jangan heran bu ya, karena insya Allah program kami yaitu mereka sudah belajar ngajar anak-anak itu dengan lagu bu, ya dengan lagu asik cepat dia hafal. Contohnya kalau dia itu kan wistoratun penggaris, kata artinya menulis, istofa artinya berbaris. Lata beki jangan menangis. Oh ibu bahasa Arab jangan menangis. Apa jawab bahasa Arab menangis? Laki. Kalau dia pulang mijit ibu, jadi bu berakhlak tetapi dia minta tambahan jajan. Paham? Harus paham jadi orang tua. Ini 50.000 sebulan. Gimana gue betah anak mondok? Ada yang ngasih 50 sebulan. Tapi insya Allah di sana jajannya yaitu dia beli buku, ya. Kalau ada datang rezeki mereka bagi. Ibu bawa langsat 60 biji, satu-satu saya bagikan. Kue 5 ya dipotong. Nanas satu bisa bagi 60 orang pak. Bagaimana caranya? Mereka itu supaya dapat namanya nikmat, yaitu kebersamaan. Lihat itu. Dulu saya tanya Aseng, kamu kalau bangun jam berapa di sini? Bangun jam berapa? Hah? Jam berapa? 10. Kalau mereka sekarang itu saling nganu, mereka siapa yang belum bangun? Masya Allah. Ada Masya Allah. Tapi ada yang usil, kemana tidur? Burungnya masuk. Ya. Makanya beruntung nggak? Pengen punya anak soleh? Ingin punya anak penghafal
mulailah dari kita sebagai orang tua. Serahnya kecil-kecil ini. Biar dari kecil dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya. Itu yang kedua. Apa yang kedua? Alladzi barakna haula. Mudah-mudahan tempat kita ini adalah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung bulan Rajab, Bu. Kita tidak tahu ini apakah Allah sampaikan umur kita pada bulan puasa nanti. Ada yang bisa menjamin sampai bulan puasa? Kira-kira saya tanya balik. Dulu teman-teman kita duduk maulid atau duduk ngaji surah Al-Mi'raj dulu, ada nggak yang udah meninggal dunia? Ada? Ada nggak? Siapa tahu yang bilang ada itu akan nyusul berikutnya. Makanya kita banyak-banyak apa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Apa doanya itu? Shallu ala nabi. Pakai lagu kita. Ayo, doa Rajab. Pada bulan Rajab ini, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban nanti, wa balighna Ramadan dan sampaikan umur kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kangen puasa? Ibu-ibu kangen puasa? Kangen puasa? Kangen lebaran? Kalau bilang kangen lebaran jauh, berpuasa tak mau, lebaran mau. Ya. Mudah-mudahan kita semua ini adalah orang-orang yang diberikan keberkahan sehingga umur kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang terakhir, linuriyahu min ayatina, sebelum ayat pertama. Allah ingin menampakkan, yaitu apa? Keistimewaan, kemahadahsyatan Allah. Ya. Kalau kita cerna pakai akal, ada nggak orang bisa tiba-tiba nih saya ngomong sama bapak-bapak, saya datang ke sini dari pondok ke sini tadi itu cuma 1 menit. Percaya? Percaya nggak Pak? Percaya nggak? Saya dari pondok ke sini cuma 1 menit. Percaya? Percaya. Jangan paksakan dipercaya Bu. Percaya nggak? Begitu juga Rasulullah. Kalau Rasulullah bercerita, saya diisrakan, dimi'rajkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan para nabi, para malaikat, Jibril dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipakai dengan akal tidak mampu. Memori akal kita. Makanya dalam agama Islam tidak cukup dengan dalil akli dalil akal. Tetapi kalau dipakai dengan kacamata iman, percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa disebut dalam surah Yasin? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah bilang jadi, jadilah. Ibu jadi seperti gadis, jadi. Contohnya, ada orang tidak punya ayah sama ibu, lahir langsung ada? Ada. Siapa? Nabi Adam.
Nabi Adam, nggak punya ayah ibu dia. Ada orang nggak punya ayah, tetapi punya ibu. Siapa dia? Nabi Isa. Punya ayah nggak dia? Dia punya ibu. Di sini ada yang nggak punya ayah, tiba-tiba muncul. Pasti nak kerja keras, keringat. Benar apa benar? Bener. Ya, ada orang ya kalau Allah mau kun fayakun jadi. Oleh sebab itu kita terutama bapak-bapak yang kebetulan ada anaknya mondok dimanapun atau sekolah dimanapun, jangan lupa doakan mereka. Jangan ketika sujud bu doakan, ya Allah jadikan Aseng ya Allah jadi ulama besar ya Allah. Ya Allah, tiba-tiba datang makmul doa ibu, datang dia sorbannya kayak Batman, saya kayak Batman. Ya, doa jangan takut bu, kami tidak mampu. Hari ini ibu mengeluarkan harta, menjual, melelangkan semuanya, tapi demi Allah, kalau ibu terus mendoakan dia, maka dia akan menjadi anak yang bermanfaat. Tidak untuk kemungkinan ini, ya. Jadi kepala desa Pak Yoyo. Siapa Pak Yoyo itu? Itu yang mondok di KKLG itu. Subhanallah, dulu pura-pura dia. Siapa karena jadi wakil DPR seperti Pak Haji Ardeni? Itu Pak Aseng. Subhanallah. Ya omongan itu, kadang-kadang omongan kita bisa menjadi bodoh. Daripada ibu bilang enggak, jangan ngomong enggak sama anaknya. Apa bilang ibu? Kalau nakal apa ibu bilang? Tukang pemanen dasar lu. Gak boleh kayak kita. Apa kita bilang? Anak belanja. Anak soleh ganteng. Walaupun dia hitam. Ya, putih, ganteng, bertahan. Kamu jadi orang soleh. Itu. Ya, makanya mereka itu walaupun ibu bagaimanapun, mereka itu ketika pulang minta sujud, bukan sujud artinya cium kaki ibu, ambil air kaki ibu, kasih mereka bu. Mungkin dengan itu dia sulit pelajaran bisa menjadi paham. Itu yang kita utamakan anak yang berakhlak. Ya, linuriyahu kedua makna linuriyahu yaitu bahwa Allah ingin menunjukkan kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu banyak penderitaannya. Dikatakan orang gila, dikatakan apa? Pembohong, dikatakan penyihir. Bahkan beliau dilempar. Begitu besar dahsyatnya ujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya buat kita bukan? Kalau besar ujian kita, kalau besar ujian yang hidup ya dalam hidup kita itu maknanya bahwa besar nikmat yang akan kita terima. Besar kapal, besar gelombang. Apa istilah? Besar kapal, besar gelombang. Coba ibu bikin pakai perahu kertas, taruh di laut, istilah kimia laut. Beda sedikit laut kita pak. Kalau kami lautnya biru, kalau ini agak coklat. Ya, pasti akan tenggelam. Tetapi kalau kapalnya besar, berarti gelombangnya akan besar. Besar ujian yang hidup kita hadapi. Ibu-ibu kadang-kadang untuk membayar anak uang sekolah tidak bisa, tidak mampu saat ini. Jangan putus harap, karena Rasulullah berjanji Allah akan mencukupkan rezeki bagi orang yang menuntut ilmu. Saya dari dulu saya jadi tukang parkir. Kebetulan alhamdulillah saya tak pernah lihat bagaimana wajah mama saya. Ya, tetapi di tukang parkir, tukang sapu di terminal. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan hadis Rasulullah yang saya percaya bahwa rezeki anak menuntut ilmu itu adalah tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa sekarang ibu menangis jauh dengan anak-anak kita. Ibu merindukan dia. Ketika ibu makan ayam, dia makan dari ubi. Ketika ibu makan dari apa juga? Ikan, dia mau makan singkong. Apa? Ketika ibu makan ikan, dia cuma lihat gambar ikan. Salah. 3 kunci kesuksesan. Ibu ikhlas menyerahkannya, dia ikhlas belajar,
dan gurunya ikhlas mengajarkannya, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Sabar Bu ya, sabar nggak? Sabar. Makanya ini udah disekolahkan gunanya itu. Makanya kalau bapak-bapak malas itu sekolahkan, pondokkan dia. Kamu mondok Pak? Sini, Aseng, giliran, bapak mondok, kamu aja. Sanggup? Nah, banyak ya, dimanapun anak kita mondok ya. Mudah-mudahan dengan kita ikhlas datang mendengarkan nasihat-nasihat. Hari ini kita yang memberi nasihat kepada mereka. Tetapi suatu saat air mata kesedihan kita berpisah dengan dia, suatu saat Allah balas dengan air mata kebahagiaan. Dialah yang akan menasihati kita. Dulu di waktu kecil kita yang memandikannya, tetapi karena dia sekolah agama, paham akhlak, dia mamandikan kita. Dulu kita yang menggendong dia waktu kecil, tetapi sekarang dia nanti maksudnya dia akan menggendong kita karena dia sayang sama kita. Dulu kita menyuapinya, tetapi karena kesabaran kita berjauhan dengan dia saat ini, dia akan menyuapi kita nanti. Dulu dia mimik sama kita, jangan mimik sama dia nanti. Ya, paham? Siap sabar? Siap sabar? Siap ibu sabar? Itulah yang disebutkan binuriyahu. Allah ingin memberikan, yaitu memberitahu kepada umat bahwa Rasulullah itu adalah orang besar kapal, besar gelombang, besar hujan, besarlah nikmat yang akan kita raih. Mudah-mudahan kita semua ini adalah hati kita disabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gunanya kita mendengar sholawat supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi. Kita semua datang ke tempat yang mulia ini dan barokah ini, kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi dengan keikhlasan kita, yang sedang sulit punya anak, mudah-mudahan Allah berikan anak yang soleh dan solehah. Yang sedang dililit hutang, mudah-mudahan Allah beri jalan keluar untuk dilunasi hutangnya. Ternyata banyak orang berhutang. Mudah-mudahan yang akan nikah dekat-dekat ini Allah segerakan dia, Allah sampaikan dia untuk bisa menikmati namanya surga dunia. Amin. Karena ada orang meninggal, satu hari meninggal dia kasih, ya kan? Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui kita sebagai umatnya, sehingga kita mendapatkan syafaatul kubra, yaitu syafaat yang akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf.
sebelum kami akhiri, mari kita sama-sama hadiahkan pahala Fatihah kepada Bapak Haji Ardini yang telah membantu kita untuk pembangunan dan orang-orang semua dan khususnya keluarga gereja di sini dan para hadir di mana saja. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan syafaat, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan keluarga kita penuh dengan ketenangan, kebahagiaan dengan landasan iman takwa. Al-Fatihah. Dari awal penyampaian sampai akhir nanti kami mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.